Selamat pagi sahabat Sabda Hidup. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam renungan pagi edisi Jumat 22 Mei 2020. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai ayat 23a. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, permenungan pada hari ini kembali Yesus menjanjikan kegembiraan kepada kita semua. Kemarin bersama Gereja Universal kita telah merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman ditinggalkan tentu menyisakan duka cita yang mendalam. Para murid yang bertahun-tahun lamanya hidup bersama Yesus, tiba saat dimana Yesus meninggalkan mereka, tentu merasa kehilangan, sedih, takut, cemas. Oleh sebab itu, Yesus Sang Guru mengerti apa yang mereka rasakan. Maka ia menjanjikan akan mengirim seorang roh penghibur. Dikatakan roh penghibur yang akan menemani mereka. Dan ini juga janji Yesus kepada kita. Ia menjanjikan roh penghibur ini untuk menemani kita dalam peristiwa suka maupun peristiwa duka di kehidupan ini. Hari ini janji Yesus yaitu memberikan kegembiraan, dan tidak ada satu orang pun yang berhak merampas kegembiraan itu dari kita semua. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kendati pun saat ini mungkin kerap kita mengalami duka cita, mengalami tetesan air mata. Akan tetapi selagi kita masih berharap, selagi kita masih mengimani apa yang Yesus sabdakan, maka kegembiraan itu suatu hari nanti, entah besok, lusa, atau kapanpun akan kita terima. Yesus menggambarkan laksana seorang ibu yang melahirkan. Pada saat ia melahirkan, ia berduka cita, menanggung kesakitan, bahkan di sana ada tetesan air mata, ada jeritan. Akan tetapi setelah bayi ini lahir, ia merasakan sukacita yang luar biasa. Demikian pun pelangi yang indah
dapat kita nikmati hanya ketika badai berlalu. Setelah ada peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang menegangkan, baru akan lahir sesuatu yang indah. Maka pelangi selalu hadir setelah hujan berlalu. Demikian pun kiranya dalam hidup kita, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan bahwa di balik duka cita akan senantiasa telah disediakan Tuhan sukacita yang luar biasa. Siapa yang berhak menerima sukacita dan kegembiraan yang Tuhan janjikan? Dalam permenungan saya pribadi, yaitu setiap pribadi, setiap kita yang menaruh pengharapan di dalam, yang tidak jemu-jemunya memohon rahmat itu kepadanya. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, terkadang dalam pergumulan hidup ini, di saat kita mengalami duka cita, kita baru mencari Tuhan. Setelah doa-doa kita tidak terjawab dan seakan-akan kita tidak menemukannya, kita lantas, katanya Tuhan Maha Pengasih, kok meninggalkan saya di saat-saat yang sulit seperti ini. Akan tetapi, satu pertanyaan untuk kita semua, di saat kita merasa gembira, di saat kita bersuka cita, adakah hatiku mencari Tuhan untuk mengucap syukur, mengucapkan terima kasih kepadanya? Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ini kiranya mampu menjadi poin permenungan kita bersama, bahwa dalam situasi seperti apapun, kita hadirkan Tuhan di sana. Kita landaskan seluruh usaha, karya, dan rencana niat baik kita dalam penyelenggaraan kasih Allah. Semoga poin-poin permenungan pada pagi hari ini mampu menjadi bahan permenungan kita secara pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan iman kita dari hari ke hari semakin mantap. Maukah saya, Anda, dan kita semua untuk terus berjuang, untuk terus menghadirkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita, baik saat suka maupun di saat duka. Semoga di balik seluruh pergumulan hidup kita telah tersedia berkat Tuhan yang menanti. Kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin.